Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, sampai berjumpa. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya Riana Atmaja dan Endi Tirta dalam acara di PA bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Dan kita akan melanjutkan sesi kita yang keempat hari ini dengan tema Darah Yesus Kristus bersama-sama dengan Mami Chon Wahono. Selamat datang Mami. Terima kasih untuk waktunya bersama-sama dengan kita kembali Mimi. Kita minggu lalu nonton kok webinarnya, bagus banget gitu loh, bagus banget, jempolan banget gitu ya, bagus banget. Itu yang luar biasa Andy adalah si Andinya mau sharing begitu. Ya betul, luar biasa. Memang laki-laki tuh jarang banget yang mau ikutan dan jarang yang mau sharing. Ya di setiap acara-acara rohani Mi itu boleh dibilang tuh 90% ibu-ibu, cuma 10% bapak-bapaknya. Saya sebagai laki juga malu nih, banyak laki yang nggak becus. Iya, jujur, benar. Kalau aku nanti aku waktu itu nanti kamu. Iya, soalnya banyak laki yang nggak becus, benar. Iya, ya. Kamu becus. Didampingi Liliana, pasti kamu bisa. Dia banyak mengajari. Ya, terima kasih Ani. Iya, baik, kita akan mulai acara kita pada hari ini. Sebelum kita mulai acara kita akan buka dengan doa bersama. Tadi kita belum sempat berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita sudah memasuki masa Prapaskah, udah tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki Prapaskah, masuki Pekan Suci. Mari kita mempersiapkan hati kita pada masa 2 minggu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh kembali ke hatinya, untuk kita boleh sungguh mempersiapkan diri kita dalam memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihi kita. Puncak cintanya kepada kita manusia, anak-anaknya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita mulai acara kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapa untuk bersama-sama Bapa belajar, bersama-sama Bapa diteguhkan kembali Bapa dalam perjalanan iman kami. Begitu banyak yang terjadi dalam hidup, naik turun, jatuh bangun dalam kehidupan Bapa, begitu banyak badai permasalahan yang kami hadapi dalam hari-hari kehidupan kami. Tetapi itulah Bapa mengikuti Yesus, putramu. Ketika Yesus berkata, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, memanggul salibmu setiap hari dan mengikuti aku. Penyangkalan diri sesuatu hal yang amat sangat tidak mudah. Kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala kedagingan kami, dengan segala keterbatasan kami seringkali jatuh ke dalam keinginan daging kami, keinginan keduniawian kami yang begitu kuat, sehingga menjauhkan kami dengan Engkau Bapa. Dan Bapa ampuni kami. Pada masa pertobatan ini Bapa, bawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Bawa kami untuk boleh semakin mencintai Engkau Bapa, semakin bisa melihat karya-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon rahmat-Mu Bapa, terutama pada hari ini. Kami ingin belajar Bapa lebih dalam lagi tentang cinta putramu Yesus. Cintamu Bapa lewat kehadiran putramu Yesus di tengah-tengah kami. Lewat semua yang dia lakukan, pengajarannya selama 3 tahun, selama dia berada bersama-sama dengan para muridnya Bapa, sehingga kami boleh belajar dari contoh perilaku Yesus yang amat sangat mencintai Engkau dan amat sangat mencintai kami. Kami mau dirubah, kami mau menjadi lebih baik. Bantu kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin baik. One step at a time. Bantu kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar sungguh kami boleh membuka hati kami, merubah cara hidup kami, cara pandang kami, dan boleh mengundang Engkau untuk masuk dan berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Lindungi kami, berkati acara kami, berkati semua yang alat-alat yang kami pakai untuk beracara pada hari ini, terutama saluran internet kami. Dengan segala keterbatasan yang ada, Bapa, beracaralah.
Dan biarlah Bapa, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik Bapa, yang sungguh berkenan kepadamu, dan boleh mencontoh pribadi Yesus dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk Mami Chun yang akan memimpin acara kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang pimpin dan bimbing Mami. Agar apapun yang Mami boleh sharingkan hari ini, boleh sungguh berasal daripada-Mu Bapa. Dan boleh menggetarkan kami nih, anak-anak yang belajar ini, untuk boleh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari ini. Semua doa kami, semua acara ini kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Mami. Selamat malam, selamat siang. Saya di sini selamat pagi. Saya bersyukur karena ntar ada acara, jadi kita dandan, kita rapi-rapi di rumah. Jam 7 memang benar-benar nenek-nenek kaprit-kaprit dong nggak nenek-nenek. Urusin rumah belum beres. Oke, nggak apa-apa. Kita sampai kepada kenapa Yesus Kristus yang adalah Allah sedemikian menderita atau bisa sampai mencurahkan darahnya ketika menebus manusia. Sekarang aku tanya Riana, menebus apa itu Riana? Semua coba ya, pakai bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti. Menebus apa? Menebus tuh kayak membayar hutang-hutang kita. Jadi gimana? Bayar utang itu namanya ya. Ya, menebus coba itu bahasa lain, yang lain. Coba siapa yang mau coba lain? Membebaskan menebus kita. Itu kayak bayar itu apa namanya? Ini loh, kayak kamu ngutang, terus ya bayar ditebus untuk ngambil barangnya lagi. Nah, jadi apa? Ditebus apa? Dibebaskan nih. Dibebaskan, digratisin dong. Bukan digratisin kali kalau dibebasin. Digratisin. Ayo yang lain coba. Kita ngegadain gitu loh, kayak kita ngegadain gitu. Misalnya gini, ini kalung digadain. Dilunasi hutang-hutang kita. Itu barang kita mesti nebus. Bahasanya apa yang bagus? Ya, dilunasi hutang-hutang kita. Jadi, apa ya? Bahasa Inggrisnya paling gampang. Redeem. Bukan dilunasin ya. Kalau dilunasin namanya kita beli. Tebus bukan beli. Di-redeem kan, Mi? Di apa? Redeem. Bahasa Inggrisnya redeem. Bukan. Redeem itu ditebus. Oh, iya, itu artinya doang. Ya. Tapi pakai bahasa Inggris, arti Indonesianya jelas. Itu apa, Mi? Kamu masuk Coba yang lain mau nggak? Bail. Buy back. Oh, buy back? Iya. Oh, dibeli kembali. Iya, ditebus. Ya. Banyak orang bilang dilunasin namanya dibeli. Ya ditukar namanya bukan itu. Jadi kalau ditebus buyback. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Buyback dari siapa? Dari si jahat nih. Dari dosa-dosa kita. Apanya yang di buyback? Apanya? Keselamatan kita. No. Kematian. Dosa-dosa. Jiwa. Apa? Ya. Tadi Dedek bilang apa? Jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Oh, iya. Jadi yang di buyback apa? Udah biasa ya, saben tahun ngomong ditebus. Apanya yang ditebus dengan caranya yang apa coba? Kan manusia jatuh di dalam dosa. Nah, terus? Karena manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan. Gimana itu?
Coba. Aku lagi coba ini ya. Lagi coba aku punya laptop lagi nih. Sebentar, ntar aku mau pindah. Sebentar, aku lagi mau pindah nih. Manusia kan jatuh dalam dosa. Yang ditebus apa? Coba ayo. Yang lain dong, cobain. Leni Dosa masih nebusin. apa? Menebus dosa kesalahan kita. Itu udah ada di mana-mana, ada itu. Mungkin juga menebus manusia kehilangan kemuliaan Allah nih. Pinter, tepuk tangan bakal gimana ayatnya? Ini ngeliat di Google nih. Curang itu namanya curang. Itu ada di Roma 3:23. Iya, Roma 3:23. Ayo baca dulu. Aku lagi mau pindah nih. Sebentar. Aku lagi mau pindah. Mana lagi itunya mana sih apanya nih? PA. Tadi dulu. Baca ya. Itunya berapa sih? Nomornya berapa sih? Sebentar ya. Ntar dulu Perduki, KP, IUC, sama itu tuh. Coba omong. Berapa nomor kita nih? Boleh? Maksud Mami WA kita. Maksud Mami acara. Link. Oh, linknya. Baca. Link Zoom-nya. Link Zoom-nya 529 943 4754. 4754. Iya. Itunya satunya udah satu itu Udah satu itu aja, nggak usah pakai password. Ntar kalau itu masuk, ini masuk. Ya, saya udah masukin nih. Nih, masuk ini aku mau mati. Mami mesti matiin dulu nih, di mute dulu nih. Oke. Mami boleh matiin yang ini, nyalain yang satu lagi, Mi. Yang satu udah masuk. Nggak dengar. Aku matiin Mami dulu, aku lagi mute Mami. Mami di unmute, Mi. Oke, tadi dari Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, kemuliaan Allah hilang. Kenapa begitu penting? Karena manusia adalah fokus cinta Allah. Manusia adalah fokus cinta Allah. Jadi Tuhan gak bisa buat apa-apa karena manusia udah berdosa. Dan kalau dia berdosa, kemuliaan Allah gak bisa masuk. Kenapa? Karena manusia berdosa dan Allah begitu kudus. Kalau ada dosa walaupun kecil, tetapi kemuliaan Allah nggak bisa. Kemuliaan Allah adalah hidup manusia. Hidup manusia bukan jiwa, Dedek, tapi nyawa manusia. Jadi yang tergadai adalah nyawa kita digadek kepada iblis. Kalau nanti ada pelajarannya, kalau ada waktu aku lanjutin. Kalau kita hidup berdosa, dengerin nih teman-teman, kalau kalian tidak bertobat. Kalau kalian hidup berdosa, kemudian mau mati, maka ada orang mau mati ya, lihat ini loh. Lihat si engkong datang.
Si emak datang, betul apa enggak? Tuh dia mau jemput tuh. Si emak, si engkong datang mau jemput. Orang kalau mau mati, kelihatan bayangan orang-orang udah mati. Karena nanti waktu nyawa kita, roh kita mau keluar dari tubuh kita waktu kita mati, siapa yang ambil? Waktu kita hidup berdosa, maka waktu kita mati, iblis yang mau ambil. Ini saya selalu omong film The Passion. Saya udah pernah cerita belum film The Passion di sini? Ya kan, kalian nonton itu. Ya, minggu lalu Mami cerita buntutnya. Iya. Banyak cerita. Kalau kamu ingat di tengah jalan dia udah dicambuk, dia udah dirajam sama orang-orang, dia udah dirajam. Terus waktu dicambuk, kamu kalau perhatiin film yang aslinya, waktu Yesus dicambuk terus ada satu tangan pegang tangan algojo itu, terus disuruh stop. Bagi orang yang nggak nontonnya, nggak ngerti firman, lewat begitu saja. Atau waktu aku nonton yang kedua kali bersama teman-teman di PIK, adegan itu udah nggak ada. Soalnya nggak penting. Tapi kalau yang ngerti firman, adegan itu penting. Karena apa? Si algojo sudah biasa kalau cambuk orang harus mati. Ingat? Saat itu hukumannya wanita berzina aja mau dirajam sampai mati. Yesus dalam keadaan sulit saat itu. Waktu orang Farisi, ahli Taurat, perhadapkan Yesus, orang pelacur itu si Maria Magdalena. Mau diapain nih? Ini orang berdosa mau diapain nih? Gitu. Kalau dia bilang lepasin, maka Yesus melawan hukum Musa. Hukum Musa harus dirajam sampai mati. Kalau dia bilang ya rajam aja, emang dia dosa, menurut hukum yang Yesus hidup saat itu berlaku hukum Musa. Mereka akan jawab Yesus, katanya mau selamatkan seluruh dunia. Masa pelacur aja kamu nggak bisa selamatkan? Bisa lengkap ya? Makanya Yesus duduk terus nulis-nulis di tanah. Semua setelah baca apa yang ditulis-tulis, satu persatu pada pergi, mulai dari yang tua. Coba baca. Nah, kita para pewarta dulu suka kumpul-kumpul. Kira-kira apa yang ditulis oleh Yesus di tanah? Ayo, siapa yang mau ngomong? Ayo, Riana lagi. Kalau kita suka ngejok, Mi, itu yang ditulis tuh dosanya orang-orang. Si ini begini sih. Yang ada di yang lagi kelilingin si itu. Ya, kan orang-orang tua kan pada ngelilingin Yesus tuh kan. Mereka kan pada nunggu kan Yesus menghukum apa nih perempuan. Terus? Jadi Yesus tulis dosa mereka satu-satu di bawah. Nggak cukup dong. itu jok kita, Mi, jok. Apa itu kalau Yesus begitu? Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke Matius 6 ayat yang ke berapa nih ya? Tadi gue lagi cari dulu. Aku nggak bikin sih itu. Matius, pokoknya di Matius, adanya di Matius. Kok nggak ada sih di sini? Coba, yang aku berkata,
Di sini mestinya nomor berapa ya? Siapa? Terus aku berkata gitu. Matius 5. Siapa yang berzina itu dosa gitu loh. Jangan bersumpah paslu. Aduh, kok gue jadi. Kata Yesus begini. Kalau kamu berzina udah pasti mati. Tapi aku berkata kepadamu. Jikalau kamu memandang wanita dan menginginkannya. Coba, ayo cari lagi. Lihat, lu cepat carinya. Matius 5 ayat 28. Benar nggak, Tante? 28. Pandanglah burung-burung di udara dong, Matius 5. Matius 5 ayat 28. Betul, Mami, 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Matius 5. Tadi aku udah ngomong. Aku Matius 5 ayat yang itu mau 38. Coba mata gue udah siwer. Coba baca sayang. Baca lagi, Mil. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Catat ini. Maka kita sepakat yang ditulis Yesus, ini dia. Sebab ini aku berkata. Emang benar ada di kitab suci. Matius 5, gue catat, takut lupa lagi. Coba ya. Matius 5 ayat yang ke-28. Nah, artinya apa teman? Siapa yang bisa lolos dari jeratan ini? Apalagi hari ini. Anak di bawah 10 tahun aja suka nyuri buka situs porno. Iya kan? Situs porno anak-anak di bawah 10 tahun aja udah main. Ya. Itu kamu lihat kejadian orang 14 tahun, 15 tahun memperkosa lawan jenisnya. Jadi siapa yang bisa lolos, hai laki-laki, membayangkan si A yang badannya aduhai dibandingkan pasangannya, aduh kalau itu jadi istri saya, kan di otak doang nih, di otak. Belum berzina, belum. Baru di otaknya. Sekali-sekali kan orang lelaki suka mikir begitu. Zaman sekarang mah bukan lelaki. Perempuan juga. Lihat orang yang badannya six-pack, terus lakinya gendut, perutnya buncit. Aduh, kalau yang kayak gini terus dia bininya keren. Aduh, kalau punya laki yang keren begitu, gue bisa diangkat, digendong. Nah, itu sudah berzina. Jadi kira-kira yang ditulis Yesus, apa yang Yesus ngomong. Jadi barang siapa lihat lawan jenisnya terus menginginkannya, sudah berzina. Maka yang paling paling dulu adalah yang tua. Karena dia udah zaman puluhan tahun otaknya buta. Bener apa enggak, Andy? Mam, mau Betul, tanya nih, sebelum going terlalu jauh, kalau begitu nyawa manusia itu kan roh manusia. Lain, nyawa nanti ya, nyawa tuh ya, kalau itu ditulisnya bahasa Inggris kamu lihat soul gitu, ya kan? Kalau kita jadi susah antara roh dan jiwa. Padahal 1 Tesalonika 5 ayat 23, coba satu orang baca Leni. 1 Tesalonika 5 ayat 23.
itu ada perbedaan yang jelas sekali. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, nggak ngerti. Coba baca 1 Tes 5 ayat 23. Ya, siapa yang udah baca? Dede udah dapat. Aku, Demi. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi lihat nggak? Ada roh manusia, ada jiwa. Roh sudah diselamatkan oleh Yesus. Yang ditebus roh, nyawanya. Tapi jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Itu perjuangan kita seumur hidup. Sebab jiwa terdiri dari pikiran. Pikiran kita negatif, mulut negatif, sikap hidup negatif, semua kebiasaan negatif. Pikiran, perasaan. Nah, tersinggungan apa enggak, minder apa enggak, takut enggak, khawatir enggak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kita mau lakukan yang positif atau negatif kehendak kita tergantung pikiran kita. Sebab input mempengaruhi output. Jadi kalau inputnya positif, jangan nonton film porno kebanyakan, otak kita juga nggak jahat. Makanya banyak orang, teman sekarang udah nggak demen lagi nonton Cino Tauran. Tahu nggak Cino Tauran? Cino Tauran itu film silat. Orang Cina berantem melulu tuh. Nah, film silat itu bicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bener nggak gitu? Kalau waktu matinya orang tuanya dipotong, dia balas dipotong. Dibuntungin, dia balas gitu. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Tetapi aku berkata, kata Yesus. Ya, Matius 5:44. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ingat nggak tuh ada WA, ada cerita orang yang Perang Dunia Kedua, perempuan telanjang jadi pemenang Pulitzer apalah. Cewek nangis, anak kecil hancur belakangnya waktu Perang Dunia. Hari ini dia ada di Amerika mengalami puluhan kali operasi. Dia hidup tapi dengan banyak, tapi udah kawin, punya anak. Dan dia sharingnya apa? Saya mengampuni. Nah itu dia. Dia pernah mau bunuh diri berapa kali. Sakitnya nggak tahan. Tetapi ketika dia ketemu Yesus, dia bertobat. Berjalannya waktu dia berjuang untuk berdoa. Bayangin, dia ampuni semua yang ambil keputusan menjatuhkan bom seperti Hiroshima Nagasaki, menghancurkan banyak orang. Makanya kita hari ini berdoa mati-matian bakal Rusia dan Ukraina, karena Rusia memiliki bom nuklir seperti itu. Kalau dia hancurkan, habislah kita yang daerah situ. Ya. Jadi teman-teman, pelajaran Yesus, perintah Yesus, banyak yang nggak masuk akal. Saya ulangi ya. Perintah Yesus, banyak yang nggak masuk logika. Dengan baca doang, kamu nggak kepenuhan Roh Kudus, mindset kamu tidak dirubah, percaya saya, kamu cuma melakukan supaya dilihat orang. Tetapi ketika tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kamu tetap melakukan kehendak kamu. Ingat ya itu ya.
Tuhan mesti masuk di dalam hati kita. Kemarin ingat nggak? Saya udah pernah kasih ayat sama kamu bahwa, nih saya catat lagi ya, mana ya? Dia bilang bahwa kalau kasih korban, Ibrani 9:13-15. Ini udah aku kasih, Ibrani 9:13-15. Coba baca 13-14-nya sekali lagi. Jadi kalau pengajaran mesti connect gitu ya. Coba satu orang baca Ibrani 9:13-14. Ayo Dedek mau baca. Ya. Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. 11 aja baca sampai 14. Oh, sampai 14. Oke. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah, saya ulang sekali lagi untuk teman-teman yang 27 orang, 26 orang. Garis hijau merah. Mereka disucikan secara lahiriah. Jadi cuman kelihatan secara lahiriah. Udah beres, udah tebus dosa. Makanya saya udah bilang, kalau kamu ingat yang sebelumnya pengajaran, dari agama lain itu kalau dia banyak dosa, maka dia kasih korban besar. Ahmad Rafi sama cewek satu lagi adu-aduan itu beli kebo gede 1 M lu gue bilangin ya, yang paling bagus. Ada orang kasih kebo besar sekali 8 biji, ntar aku sebutin, ada yang masuk di koran, ada yang kasih 18 biji gitu, 18 ekor, bukan biji, salah, ekor ya. Nggak ada yang seperti yang Raffi dapat tuh, yang gede sekali gitu. Ada 2, cuma 3. Yang lain biasa gitu. Jadi apa? Dengerin teman-teman. Saya mau ulang dan ulang. Kamu kasih persembahan, kamu kasih korban hanya secara lahiriah. Jadi hati kamu udah tenang. Saya dosa, tapi ingat, saya bayar korban. Jadi lain bulan gue dosa lagi. Gak apa-apa gue dosa lagi. Gue buat aja lagi segala macam. Nanti gue kasih korban lagi. Bisa nangkep nggak gitu? Ya, hanya secara lahiriah. Orang bertobat. Aduh, dia udah bertobat. Dia sekarang rajin misa saben pagi. Ini calon mantu nih. Ya, dia sekarang udah mau ikut Yesus ke gereja. Dia rajin. Kalau gue ada sembayangan apa dia ikut. Nanti udah kawin, dikelabui ke gereja juga kagak mau. Itu dia mau karena supaya disetujui. Ini banyak lah, udah banyak, nggak usah diceritain detail. Coba baca 14 ya Dede, ayat 14-nya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat gak? Akan menyucikan hati nurani kita. Jadi kalau Allah kerja dari dalam. Makanya saya selalu cerewet bilang doa baca firman saben hari. Karena firman yang adalah Allah, kita baca firman saben hari, berarti kita lagi bergaul dengan Allah. Dia lebih kuat daripada kita. Maka hukum Allah yang kuat akan transfer kepada yang lemah. Kalau kita baca firman setiap hari, walaupun tanpa pengertian seperti saya dulu.
Saya baca firman cuma hobi. Saya nggak bisa menjelaskan seperti hari ini, 30 tahun yang lalu. Bahwa ketika saya baca firman, sebenarnya saya sedang bergaul dengan Allah. Maka yang kuat akan transfer, akan menekan yang lemah. Maka pikiran yang negatif, kebiasaan yang negatif, mulut yang negatif, tanpa kita sadari, ini proses keselamatan kita. Ini proses perpindahan kita dari manusia lama ke manusia baru. Makanya kalau tanpa firman Tuhan, tanpa punya doa yang disiplin, tanpa punya komunitas yang benar yang bantu, cuman di dalam hati saja saya mau berubah. Dan kelihatan dari orang-orang di luar, saya rajin pergi misa. Setiap PD saya datang. Tetapi ketika dia berurusan dengan harga diri, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Dia tetap tauban. Dia nggak mau ngalah. Dia tegar tengkuk, keras kepala, kata firman. Yang pelit tetap pelit. Kan nggak ada yang lihat. Padahal dia udah tahu firmannya. Harus mengubah cara pikir, cara hidup harus berubah. Tetapi dia berubah kalau dilihat orang. Tapi kalau nggak ada yang tahu, dia lagi urusan dengan Tuhan secara pribadi, dia tidak berubah. Bisa nangkep ya? Dan ketika manusia tidak berubah, kemuliaan Tuhan nggak bisa ada di dalam orang. Ini saya alami dalam hidup pelayanan. Saya berani tantang. Orang awal seperti saya di karismatik. Hanya tinggal berapa gelintir. Nggak bisa diomong kalau dia sudah meninggal. Saya nggak omong. Tapi yang masih hidup, yang masih eksis di dalam pelayanan, sedikit sekali. Nanti udah tua, alasannya apa? Udah tua, udah males. Mana bisa? Kalau roh Allah ada di kita, pasti dia mau berbuat baik, pasti dia mau penginjilan biar apa Tuhan. Jadi kalau ada alasan di hari tua, kok gue yang jadi senior tidak dihormati, kok gue jadi yang senior, kok gue nggak diangkat, kok gue yang jadi senior, kok gue nggak ditanyain pendapat, terus kesinggung, terus mundur, apakah roh Allah ada sama dia? Dan itu yang terjadi. Paling nggak gampang. Ya ingat ya. Paling nggak gampang kita bisa berkenan kepada Allah ketika nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Catat itu kamu jadi berkat. Kalau orang masih tersinggungan, orang masih hitung-hitungan, orang masih minta dihargai, masih kepengen duduk terus, kepengen namanya dia tertulis, aku nggak menghakimi. Tetapi dia belum mengenal hati Bapa. Bisa nangkep teman? Maka kalau kamu mau jadi anak yang berkenan kepada Bapa, tadi pagi baru ada orang, aku kasih selamat ulang tahun. Aduh Ibu Cun, saya udah nggak kepengen lagi begitu-begituan. Saya udah nggak perlu lagi. Nama saya ada, nggak ada, no problem. Bagian saya kerja. Nah, orang ngomong begitu, saya udah tahu dia udah kelas berapa di hadapan Tuhan. Bisa nangkep ya teman-teman. Kalau orang yang masih ngotot, itu belum. Dan bagaimana mungkin kalau akunya tetap mau tinggi, kemuliaan Tuhan ada sama dia. Nah ini loh yang mau ditebus oleh Yesus. Supaya
bukan hanya dosanya ditebus, dengerin teman-teman, tetapi dia ajarkan cara hidup menurut Tuhan. Itu namanya pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ada pelajaran sendiri. Kalau cuma diampuni, tetapi nggak diajari cara hidup yang Tuhan mau, kita akan kembali jadi berhidup kayak dulu lagi. Tetapi bersyukur dia tebus dosa kita, tapi dia kasih kitab suci. Kitab suci adalah buku panduan hidup sebagai anak Allah. Gitu. Firman Tuhan itu adalah katalog. Apa bukan katalog? Kalau kamu beli mesin cuci, kamu beli mesin apapun, maka ada buku panduannya tuh. Apa namanya tuh? Pakainya gimana? Mesin Manual cuci. book. Manual book. Kalau kita pakai mesin cuci yang pakai koin, koinnya terbalik aja kagak mau gitu. Ya, jadi mesti diajarin. Sama kitab suci ini manual book sebagai anak-anak Allah. Katanya sih itu Bucun. Basics instruction before leaving earth. Susah amat lah lu ngomongnya. Lu kan gua suruh Kan Bible, kan Bible. Jadi B-nya itu basic. Betul, itu betul. Ya, betul. Manual book, kalau gua kasih contoh apa? Kalau beli HP aja juga ada manual book ya. Beli apa juga ada. Supaya kita jangan salah mempergunakan alat itu. Nah, supaya kita jangan salah hidup yang cuman sementara ini. Cuman berapa umur kita? Coba semuanya introspeksi. Udah umur berapa kamu sekarang? Kira-kira kamu hidup tinggal berapa tahun lagi? Itu aja. Kalau saya selalu ngajar yang sederhana aja. Ya, kita hidup tinggal berapa tahun lagi? Udah banyak puluhan tahun yang lalu kita hidup semau gue. Sekarang ke dewe. Masa tinggal sisa yang kita tahu sekarang firman? Masa kita masih mau mengelabui sesama kita? Udah berubah lu, akhir udah nggak judi lu, akhir udah nggak main cewek lu, akhir udah baik sekali. Tapi apakah akhir yang kelihatan bersikap sama ketika masa harus ambil keputusan, harus di tangan dia keputusan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, apakah akhir yang jasmani sama dengan akhir yang rohani? Jelas ya teman-teman begini ya? Jelas, oke. Thank you. Sebab kalau Yesus datang, dia menyucikan hati nurani. Udah nggak bisa lagi. Dulu ada teman saya, anak PA ya, dia pintar sekali, disayang sama bos gede, gue udah nggak usah sebut namanya, konglomerat, dia kerja dari biasa loh, dari S1 doang, dia nggak S2, S3 enggak. Tapi orangnya setia, tekun. Sampai tau nggak, orang-orang tuh suka ada double book, tau nggak double book? Jadi perusahaannya ada yang bakal pajak, ada yang bakal dia sendiri, gitulah pokoknya, ya kan? Dia udah kerja dari masuk kuliah sampai lulus, sampai dia disayang. Dan perusahaan itu kalau aku sebut semua orang tahu belum sebesar sekarang. Tapi dia udah kerja hampir 20 tahun atau 20 tahun lebih. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia tahu firman, ada ayatnya tuh di Amsal, harus punya timbangan, ya, timbangan, nggak boleh anak timbangan, jadi pokoknya nggak boleh bikin, dia bisa nangkap nggak boleh bikin double book. Jadi ini namanya mensupport orang berdosa gitulah kira-kira ya. Dia keluar dari perusahaan itu.
Nggak ada salah, nggak ada apa. Sampai diketawain sama bos punya join, mau berhenti karena apa? Karena saya udah nggak bisa lagi bikin palsu begini, udah nggak bisa. Kalau lihat gajinya ditambahin nggak mau, saya udah nggak mau lagi. Nah itu banyak. Sekarang kalau kita udah kelas kita, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Kita bikin hoax, berani nggak? Udah nggak berani lagi. Menjudge orang sepertinya lu tahu sampai dalam-dalam. Kita udah nggak berani lagi. Saya udah nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Karena kalau firman sudah bertahta di kita udah nggak punya keberanian. Jadi kita disucikan secara hati nurani kita. Bisa nangkep ya? Ya, oke. Mi, istilahnya Tuhan kasih kita kesadaran. Ya itu pakai bahasa sederhana. Ya, kesadaran dalam bertindak, berpikir, berkata-kata, berbuat. Ya, betul. Kepekaan bahwa Tuhan nggak suka dengan tingkah laku kita kalau begitu. Ya. Ibu Cun. Oi. Ibu Cun. Saya tanya ya. Boleh dong. Oh iya. Jadi kalau nggak salah Ibu Cun pernah ngasih pengajaran juga kalau kita dibilang ciptaan yang mulia karena Tuhan sendiri telah menghembuskan nafasnya sehingga kita dibilang mulia karena ada roh Tuhan. Apakah kemuliaan ini juga yang maksudnya hilang ya? Iya. Yang akan ditebus itu karena kemuliaan ini kan? Ya, kemuliaan ini kan manusia itu kata Ibrani 1 itu ayat berapa tuh? Jadi nih ya, ia cahaya kemuliaan. Oh yang tadi katanya pelajaran kemarin ya, bahwa kita adalah ia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah selesai mengadakan penyucian, Ibrani 1 ayat 3 dan 4, ia duduk di sebelah kanan Bapa jauh lebih tinggi, jauh daripada nama mereka. Jadi kalau Anda dan saya kita mati, dengerin ya, kita mati, roh kita juga akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bangku kita, kedudukan kita jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ingat itu. Malaikat-malaikat justru yang melayani. Coba lihat lagi ya. Ibrani 1:14 deh kalau nggak salah. Coba baca. Rian yang cepat, coba. Ibrani 1:14 deh kalau nggak salah. Ibrani 1:14. Coba apa? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Siapa mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kita. Saya bilang. Saya. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Saya. Itu bukan sombong loh teman. Dengan kamu terus mendengungkan itu menjadi pagar bagi kamu supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Bisa nangkap nggak teman? Saya ini orang kudus. Saya ini orang suci. Saya orang benar. Dan saya dilayani oleh roh-roh yang melayani. Itu malaikat. Tulis lagi. Kehendak manusia adalah ban depan. Kalau mobil, motor. Kehendak manusia adalah ban depan. Maka malaikat itu, semua roh-roh yang menolong itu ban belakang. Ini pelajaran alam roh, bagi dikit-dikit ya. Ingat nggak ada roh yang dari Tuhan tapi jahat di Saul. Padahal si Saul tadinya baik. Si Saul itu ditopang, makanya dia kan raja pertama sampai terpilih juga karena dia tinggi besar, cakep, keren. Tetapi ketika dia ngiri, ketika dia merasa tersaingi oleh si Daud, maka roh Tuhan
roh jahat yang daripada Tuhan. Orang nggak ngerti, kok ada roh jahat di antara, ada ayatnya itu. Itu adalah ban belakang. Kalau kita mau berbuat baik nih Riana, aduh saya mau tolong dia, cuman gimana ya, saya kok nggak kenal dia ya. Nanti ada aja jalannya. Tahu nggak? Teman baik bilang, dia kenal gini. Oh saya mau ke rumah dia. Ada aja 1001 cara. Dan itu tidak kebetulan. Semua dalam rencana Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ada kan ayatnya. Tapi kalau kamu mau jahat, aduh, tuh orang taruh duit sembarangan aja sembarangan. Coba gua dapet tuh duitnya. Nanti bisa ada kebetulan. Dialah ketinggalan dompet yang lu buka kagak dihitung duitnya. Ada aja jalan. Nah, diujilah di situ iman kita. Kita mau jahat apa mau baik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Semua di dalam kuasa kamu. Bisa nangkep sekarang contoh begini jelas ya. Oke. Jadi darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Nah, tadi Ibrani 9 aja dulu. Nah, aku perjelas aja ya, bahwa darah Yesus harus tercurah untuk menyucikan hati nurani kita. Coba baca Ibrani 9, 16, 18. Pendek-pendek. Ibrani 9, 16, 18. Coba baca akhir. Ibrani 9, akhir. Lu nungguin Marianti lu ya. Ibrani 9, 16. Kemana? Ibrani 9, 16, 19. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Perjanjian kedua. Udah situ sampai situ dong. Belum, ini 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah. Sampai 18. Oke. Itu sebabnya perjanjian pertama Taurat tidak disahkan. Tetapi perjanjian kedua si pembuat wasiat Yesus Kristus dia mati. Baru dia kasih wasiat kata Roma 8 bahwa kita orang-orang di luar Israel, tapi kita orang Israel karena pemberitaan firman, kita anak-anak Allah menerima warisan. Warisan apa? Janji-janji Allah. Saya udah pelan-pelan ya, kalau yang nggak ngerti tanya ya. Kita hidup hari-hari ini menunggu janji-janji Allah, betul apa enggak? Lili, kita bisa hidup, kita bisa ada harapan, kita yang dikecewakan bisa cincai, kita yang menerima ketidakadilan kita bisa cincai, karena dasar iman kita adalah menanti janji Allah, bukan? Iya, benar betul. Janji Allah itu harus disahkan dengan darah, kata mati. Ini juga aku baru dapat belakang-belakangan ayat-ayat ini. Luar biasa sekali kalau kita belajar terus. Bahwa suatu wasiat baru sah kalau pembuat wasiat itu udah mati.
Kalau dia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Luar biasa nggak? Jadi Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, kita punya wasiat. Sebab Yesus sudah mati tebus dosa kita. Maka kita diwarisi apa? Warisannya apa? Janji-janji Allah. Luar biasa. Kalau Anda mengerti begini ya, Anda tidak akan berpaling kepada siapa-siapa. Hidup kita tinggal terus bersandar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kita harapan atas hari depan kita. Nah, ini dia nih, Roma 8:17, coba baca. Ini yang gua ngomong nih di ayatnya langsung keluar. Roma 8:17, coba Leni. 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin nggak tuh Riana? Kemuliaan yang hilang akan menjadi milik kita kembali. Tetapi harus ada darah yang menebus. Di dunia semua orang berdosa. Harus ada darah orang tidak berdosa yang tebus kita. Aduh, keren sekali. Makanya Allah turun dari sorga mulia menjelma jadi Yesus Kristus. Darah Dia satu-satunya darah yang tidak berdosa. Maka ketika bersama-sama dengan Kristus, kita harus apa? Menderita, sangkal diri, panggul salib tadi kamu bilang. Bersama-sama dengan Dia. Tanpa kekuatan Yesus, catat ya, kita tidak bisa menderita dalam hidup ini. Ulang lagi. Ulang. Kan Yesus minta kita sangkal diri, panggul salib. Ya kan? Baru nanti kalau kita udah menderita, baru kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Tetapi dengan kekuatan sendiri, aduh, banyak orang bercerai. Makanya banyak orang bercerai cuma soal apa? Ditekan, dibully. Memang dia nggak pukul Ibu Jun, tapi kasar mulutnya, perbuatannya bencekno. Nggak bisa saya hidup. Masa saya harus mempertaruhkan hidup saya menghadapi dia sampai saya tua? Ini mumpung saya masih muda, saya bisa cari duit, saya bisa melakukan segala. Nanti kalau sampai saya udah tua gimana? Dia begitu terus. Nah, itu banyak yang ngomong. Kalau kamu banyak doa baca firman, nggak keburu sampai tua juga kamu udah kuat. Yang begitu udah nggak usah dianggap. Omong kosong. Orang yang udah lewat tahun 40 tahun perkawinan, 50 tahun perkawinan, saya 55 perkawinan, lakinya baik, makanya gue setia. Itu namanya ngimpi. Dengar nggak tuh, Yen? Ngimpi itu namanya, gue bilangin. Bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, gue 50 tahun. Lakinya begini, ciamik, luar dalam ciamik. Ngimpi itu. Tetapi yang menderita bersama Dia. Aduh, ini ayat luar biasa. Kamu hafal. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kamu baru kuat, Leni. Tanpa bersama Tuhan, lu nggak kuat. Percaya gua nggak kuat. Ayatnya jelas sekali. Kita menderita bersama dengan Yesus.
Sebab kita adalah anak. Dan kita mau dijadiin ahli waris. Apa sih? Berhak menerima janji-janji Allah. Aduh. Dicontoh Daila. Ini bukan sombong. Ini kesaksian hidup. Saya pengen nangis juga. Saya menerima. Saya menikmati janji-janji Allah digenapi dalam hidup saya. Yang mustahil. Yang mustahil saya dapat di hari tua saya. Ya, di hari tua saya dapat. Tapi kalau saya dapat sekarang hal-hal yang bagus, kira-kira dulunya saya menabur dengan bercucuran air mata nggak? Kira-kira. Apa saya mau homya menurut kehendak, terus nanti di hari tua mau homya lagi, ntar mati, mau masuk surga lagi. Itu namanya apa? Akhirnya ngimpi, itu namanya ngimpi, tau nggak gitu? Di film. Itu ngimpi, tau nggak? Tapi bukannya begini, Bu Cun. Bahwasannya sebenarnya banyak sih yang sudah kita terima. Cuman kita ini kurang peka saja. Sebenarnya sudah banyak. Setiap daripada kita sudah menerima banyak. Cuman kurang peka. Peka untuk apa? Kalau ngomong yang lengkap. Enggak, maksudnya kurang peka akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kurang peka. Kenapa kurang peka? Karena lu kagak bergaul sama Tuhan. Lu Iya. bergaul. Nah itu dia kuncinya. Tambahin dong kalau mau ngomong punya nilai. Karena saya kurang bergaul dengan Tuhan, maka saya kurang peka atas kehendak Tuhan dalam hidup saya. Keren kan ngomongnya begitu? Kita kan cuma deket sama Tuhan kalau lagi ada PD, kalau lagi ada PA. Tetapi dalam hidup keseharian kita, siapa yang berkuasa di pikiranmu? Waktu Yesus menang atas pencobaan iblis di Matius. Ya, Matius 4 ya, percobaan di padang gurun ya. Terus iblis kemana? Coba akhir baca. Mundur doang. Dia kabur nggak? Lukas 4:13. Coba Leni baca lagi. Atau Lili baca. Coba baca. Lukas 4:13 deh kalau nggak. Kalau nggak Matius 4:13 salah satu. Kalau nggak Lukas, Matius 4:13 ayatnya 4:13. Lukas 4 ayat 13, Tante. Coba baca sekarang. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Akhir, pasang kuping. Dia menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Apa tuh kata si Mbak Marianti apa? Coba lu jujur. Apa Marianti? Apa? Lukas ya. Menunggu waktu yang baiknya kapan? Ya. Suamiku kan, aku sih sudah bangga banget kalau dia tuh udah berhenti ngerokok sejak ikut PA Bucun. Terus saya suka kasih kesaksian, suami gue udah berhenti ngerokok, luar biasa. Gue udah suruh-suruh dulu nggak pernah mau, sekarang dia bisa berhenti sendiri dari kemauannya. Gimana nih mau ngerokok lagi? Jadi tadi kata saya ngomong, tuh iblis kan cuma nggak lari, mundur lagi malam dia ngomongin tuh loh, ngerokok lagi. Gitu Bu. Thank you Marianti kesaksiannya. Akhir, satu hari lu kalau ngerokok berapa banyak? Dulu apa sekarang? Dulu coba lu pikirin, ini supaya jadi tolok ukur. Ngerokok berapa duit? 15.000 kan? Satu Ya, pak tapi aku jangan nggak banyak, satu bungkus mungkin 2 hari, 3 hari lah. bohong. Enggak bener.
Sekarang dengerin. Bener. Dengerin akhir. Sebungkus 15.000. Dengerin ya. Sehari. Atau gue jangan bilang yang 15.000, jadi separohnya dia 10.000. Akhir dengerin. Seminggu 70.000. Bener nggak? Ya. Sebulan all sepak 280.000, betul nggak? Ya. 280.000. Nah, sekarang rutin lo keluar. Nopek go. Dengan harga 1 juta sebulan, kamu jadi donatur di Vincenzius, kamu jadi donatur di Lansia, kamu persembahkan, kata Yesaya 58, apa yang kamu mau. Pelajaran, ini kita lagi masa pas puasa, baca di Yesaya 58 kalau nggak salah. Puasa yang ku kehendaki adalah memberikan apa yang ku kehendaki bagi orang. Jadi gue juga suka ngomongin, pas gue lagi mau makan bakmi Gajah Mada nih, hobi gue lagi mau makan. Gue lihat orang susah, gue gak jadi makan, kasih dia. Itu suka banyak cerita di WA-nya Cina tuh. Lagi makan restoran atau kau minta-minta gitu, aso-aso. Dia panggil suruh makan. Itu puasa yang Tuhan kehendaki. Nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang besar-besar, nggak usah. Cewek itu lebih peka daripada laki-laki. Memang. Cewek pakai perasaan, laki pakai logika, betul. Iya. Tapi itu kejadian-kejadian seperti itu, Marianti lebih peka biasanya kalau untuk ngasih orang itu, dia lihat orang itu. Banyak, kami belajar banyak untuk yang kayak gitu. Pernah waktu kami jalan-jalan, tiba-tiba waktu breakfast, Marianti bilang, kayaknya itu pelayan kasihan deh. Nah, begitu dikasih uang, orang itu sampai kaget loh. Dia bilang, kok lu tahu sih, gue sangat butuh duit ini apa segala, sampai nangis-nangis loh. Padahal kita tipping doang itu. Oke, sekarang aku tanya. Emang kamu masuk surga pegangin kakinya si Marianti? Bisa nangkep gak nih ilustrasi gini? Andy, lu masuk surga pegangin pinggangnya si Riana? Enggak lah, Mi. Setiap semua masing-masing orang masuk surga masing-masing. Nah, masing-masing. Nah, udah bagus. Ini orang pinter, enak gua ngajarnya. Ayo maju lagi. Tapi Ya. kan ada firman juga itu, Bu Cun. Satu orang selamat, satu rumah keluarga selamat katanya. Emang itu automatically. Ayo gua tanya. Kalau saya selamat, dengerin. Kalau saya selamat, berarti firman kan penuh sama saya kan? Dalam hidup saya berubah nggak akhir? Maka perubahan saya dari manusia lama menjadi manusia baru itu pasti diikuti oleh anak-anak saya, mantu saya, suami saya, segala. Kalau saya bertobat tidak disertai keteladanan hidup saya, siapa yang mau bertobat? Makanya Yesus bilang satu orang yang selamat aja. Artinya apa? Benar-benar dia selamat. Saya membawa seluruh keluarga saya loh. Suami, anak, cucu, semua saya bawa. Jadi apa? Satu orang selamat, seluruh rumah selamat. Apalagi kalau yang bertobat itu bapak keluarga akhir. Bapak keluarga itu dia nabi, ya, dia apa? Bapak tiga karunia ada sama dia. Dia jadi teladan, jadi imam, jadi guru, jadi apa lagi ada 3. Nabi, guru, imam, nabi, sama
Guru. Iya, coba bayangin. Kalau Bapak bertobat, coba dengerin ya. Nih ya, coba dengerin gini nih. Kalau, nah Marianti aja udah susah-susah. Marianti udah bertobat, dia doain puluhan tahun sampai lu bertobat. Dan anak-anak susah bertobat. Kok papi boleh? Kok papi boleh? Kok papi boleh? Begitu. Tapi kalau Bapak bertobat, dengerin nih saya bilang. Istri mengikut aja. Anak-anak gampang diurus. Ngerti nggak? Kalau perempuan bertobat, doain lakinya aja puluhan tahun. Tapi kalau laki bertobat, pasti istri anak ikut mah udah pasti. Jadi yang mesti didoain bukan anak-anak, bukan kerjaan, bukan apa. Doain suamimu. Nangisin suamimu, serius aku bilang. Tangisi suamimu. Abaikan penderitaan kita. Dimakiin, bertindak ketidakadilan, abaikan semua. Doain dia. Doain supaya apa? Supaya dia bertobat. Laki main gila, doain biar dia putus dari si Lili. Putus dari si Lili. 3 bulan lagi ada si Yanti. Setahun lagi ada si Fatimah. Yang diputusin bukan itu. Yang didoain suami kita supaya bertobat. Tidak ada roh zina di dalam dia. Tuhan bisa bikin cara macam-macam. Teman saya bininya begitu. Tahu nggak, ketabrak. Piansi. Tabrak panggul, kena apanya tulang belakang. Jadi dari perut ke bawah nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa berdiri, ya udah mati semuanya, diceraiin. Makanya tuh katanya kemarin ada presiden kita yang buta, siapa nih? Gus Dur. Ada kata-kata Gus Dur apa? Hati-hati sama orang Kristen. Kan sebenarnya diakui itu. Kalau mereka sudah mulai berdoa, yang mustahil bisa terjadi. Bayangin tuh Gus Dur yang ngomong. Kita yang jadi anak Tuhan, apalagi hari ini kamu udah dikasih ayat sama saya. Kita ahli waris. Mewarisi apa? Mewarisi janji-janji Allah. Luar biasa nggak sih? Kita berhak menerima janji-janji Allah. Tapi menerimanya dengan Kristus yang jika kita, kata ayat 17, ingetin itu merah, hijau, biru. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Kalau kita menderita sendirian, Lili, berat. Menderita sendirian, Leni, berat. Tapi kalau bersama dia, jadi kagak berat. Orang dia maha kuat, maha kuasa, maha segala. Gandolan aja sama dia. Pegangan aja sama dia. Itu banyak ayatnya. Tuhan bilang dia pegang kita dengan tangan kanannya. Coba kok. Mati-matian gandolin Tuhan aja. Gimana tuh aku mau jelasin sama kalian. Saya mau kalian ntar udah tua menikmati apa yang saya alami. Ini bukan hanya tertulis. Tapi kamu boleh bilang, kamu bersyukur punya saya yang jadi saksi hidup. Tapi saya dapat begini. Saya menabur dengan berlinang air mata. Bohong. Kalau saya bisa dapat nasib seperti ini hari. Kalau saya nggak banyak menderita. Bukan dari dalam saja. Dari luar, dari pelayanan. Saya dapat banyak. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari penderitaan saya. Amin. Makanya Tuhan bisa bilang, abaikan semua. Abaikan. Ibrani 12 ayat 2. Abaikan semua. Fokus hanya kepada Tuhan. Jangan diingat-ingat penderitaan, ketidakadilan, pengorbanan. Jangan diingat-ingat. Ibrani 12 ayat 2. Fokus kepada Tuhan. Ingat itu.
Nah, ini yang tadi aku ngomong ada nih. Efesus 3 ayat 6. Efesus 3 ayat 6. Ayo, Riana aja deh biar cepet dah. Efesus 3 ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Kita, betul nggak? Ya. Betul. Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin nggak? Amin. Jadi pengajaran saya ada dasar ayatnya. Berdasarkan apa Ibu Cun bahwa kita orang Israel, bahwa kita menerima janji Allah. Nah ini Efesus 3 ayat 6 yang saya suka ngomong. Karena pemberitaan Injil kita jadi beriman kepada Yesus. Walaupun kita nggak punya darah Yahudi, tetapi kita menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Kalian ya kalau tahu begini aja, aduh hidup ini ringan. Kalian bisa sepelekan orang jahat-jahat sama kita nggak usah dibales. Aduh, senang sekali Dede lu tepuk tangan, bener. Ntar di hari tua kamu kayak saya. Homya, gua nih homya. Gua hidup gua homya. Nggak punya miliar, jangan kata triliun, miliar aja juga nggak ada kali. Tapi gua homya. Hidup mau apa, mati mau apa, lu berantem soal duit, capek, pala jadi kaki soal duit. Tahu-tahu mati mendadak, itu duit siapa yang pakai? Bodoh kita. Sampai kurang tidur, sampai jengkel, sampai berantem sama orang. Duit mah secukupnya aja kata firman Tuhan. Mati nggak dibawa. Aduh, ini jelasin sama orang yang gila duit gimana ya? Gua kan nggak ngerti dah. Belajar firman, nanti terbuka sendiri. Betul banget, Bu Cun, betul banget. Siapa tuh yang ngomong? Lili. Betul banget ya. Capek-capek, setengah mati, buang ini. Kita cuma makan seberapa sih? Nenek-nenek makan cuma seberapa? Lu medit-medit, banyak orang yang susah. Nanti kalau sekarang kamu tulung-tulung ya, ntar kamu mati. Aduh dia nangis gerung-gerung, tau gak dia? Aduh kenapa sih Lili yang support gue mati? Aduh, kalau kita kikir, cuma duit banyak, anak kita juga udah bener kok, anak kita nggak ada yang kelaparan kok. Ada yang kan semua titipan Tuhan, Bu Cun. Nah, kita cuma pengelola. Catat. Semua titipan Tuhan termasuk anak. Catat itu. Betul banget. Anak juga titipan Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan anak. Nanti kamu kecewa. Ketika anak tidak bisa seperti kita berkorban untuk anak, kita pikir anak bisa berkorban seperti kita berkorban. Maka anak itu namanya apa? Akhir ada sekeluar ini buat isi ibu. Nah, lu nggak dengerin. Itu namanya apa, Riana? Itu namanya mimpi. Mimpi. Adanya di film. Jangan harap anak bisa berkorban seperti kita berkorban bagi dia. Ada kecuali lo ya, di dunia semuanya ini ada kecuali. Tapi pada umumnya anak, mantu nggak bisa berkorban seperti kita berkorban bagi mereka. Jadi udahlah. Dikasih sekolah pintar, otaknya diisi, dikasih modal dikit-dikit, udah urus. Cincai-cincailah, cincai, udah gitu aja cincai. Kan itu kewajiban kita, Bu Cun, dititipin sama Tuhan, anak-anak kan kewajiban kita mengantar mereka. Setelah itu kan kita nggak punya, nggak harus mengandalkan mereka untuk membantu kita gitu loh. Ya betul, itu bagus Lili. Kalau kamu ngomong begitu bagus.
Jadi kamu nggak kecewa ketika anak mantu nggak ajak, ketika anak mantu nggak memberi yang kamu inginkan, kamu nggak kecewa. Makanya aku ada pelajaran bakal orang lansia, ya. Oke. Coba tadi itu kita jadi. Nah, Galatia 4 ayat 7. Ini ada dua kebenaran menjadi mutlak. Ya. Galatia 4 ayat 7. 2, 3. Ya, Galatia 4 ayat 7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ganti kamunya saya, Riana. Jika saya bukan lagi hamba, jadi saya bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau saya anak, maka kamu juga, maka saya juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayo, akhir baca, ganti saya, kamunya ganti saya, akhir. Jadi saya bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau saya anak, maka saya juga adalah ahli waris oleh Allah. Keren apa enggak sih? Pelajaran ini kali yang aku bilang, inilah pelajaran darah Yesus yang membuat saya bertobat sampai hari tua. Saya punya semangat sampai hari tua. Ya, karena hidup ini ya nggak ada apa-apanya gitu. Selama saya tua, Tuhan kasih saya kaki yang kuat, masih napas yang panjang, saya bisa lakukan segala-gala. Saya lakukan untuk Tuhan. Ya. Dan Tuhan kasih saya segala apa yang saya tidak pernah pikirkan. Coba saya baca lagi Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Oke, Ibrani 9 ayat 28. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan dia. Jadi dia datang pertama kali menawarkan keselamatan, betul nggak? Makanya dia penginjilan segala macam. Matius 4 ayat 23, ya kan? Dia menawarkan. Tapi ini ayatnya, Yesus pasti datang kedua kali. Waktu dia datang kedua kali, dia bukan menawarkan keselamatan, tetapi dia anugerahkan keselamatan bagi kita yang menantikan dia. Jadi kalau orang yang menantikan dia, bagaimana Lydia? Lydia Astrid, orang yang menantikan kedatangan dia, bagaimana kita harus hidup? Hidup harus selalu tetap dan berkenan pada Allah. Jiwa kita, pikiran kita, hati kita, semuanya terarah dan terfokus pada Tuhan. Maka dia akan anugerahkan keselamatan. Ya. Makanya kalau udah ngerti pelajaran ini, kita udah nggak bisa main-main ikut Tuhan. Bisa nggak main-main ikut Tuhan 50% aja, Cun. Gue pernah digabruk-gabrukin kaki gini. Cun, kakinya gabruk-gabruk begini. Kita masih hidup di dunia, Cun. Jangan kayak lu, emang udah ngambang, jalan udah ngambang. Kita masih hidup di dunia, ikut Tuhan 50% aja. Sekarang saya tanya sama Pak Okta. Pak Okta, lampunya kenapa di belakang? Lampu tuh mesti di depan, Pak Okta. Jadi saya silo lihat Pak Okta nggak kelihatan mukanya. Lampu nih, ini apa, matahari. Saya kan di Surabaya. Kenapa nggak mau ngadep matahari? Ini supaya buka cahaya. Pak Okta ya. Mau selamatkan? Ya pasti mau lah, nih.
Ya, toh. Jadi kalau mau selamat kan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kalau sungguh-sungguh Okta mau keselamatan, bagaimana cara hidup? Ya, cara hidupnya kita kan harus secara dengan cara ilahi itu, sesuai dengan kehidupan cara ilahi, sesuai dengan Yesus Kristus. Nah, jadi yang buruk-buruk dibuang ya Okta. Oh, pasti. Tapi kan Biasaan semua itu ada prosesnya, Mi. Nggak ya, mungkin tapi sampai kapan? Tapi lu umur berapa, Okta? Aku 45, Mi. Oh, masih muda memang, masih muda, masih belum panjang. Tetapi kalau kamu mulai sekarang, terus berubahnya semakin cepat bertumbuh. Siapa tahu nanti kalau kamu mati bukan masuk surga doang. Masuk surga pakai mahkota. Keren nggak? Keren, Mi. Karena 40 tahun kan perjalanan masih panjang. Kalau aku sudah umur 75, biar gua hidup beres-beres sama Tuhan tinggal berapa tahun lagi. Tenaga udah nggak ada. Tapi kalau kamu baru 40 tahun, nanti perjalanan hidup panjang, lu mulai sekarang bertobat, buang, kata firman Tuhan tuh di suratan. Segala yang nggak berkenan kepada Allah buang. Dan ketika kamu berani buang semua yang tidak berkenan kepada Allah, percaya saya, berkat kasih karunia Roh Kudus, malaikat akan menyertai hidup kamu. Dan kamu ketika disertai oleh kuasa Allah, maka kemuliaan Tuhan tampak sama kamu, maka kamu akan jadi teladan hidup orang banyak. Ketika kamu jadi teladan hidup orang banyak, Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Ya. Tapi kan kadang-kala gini, Mi. Waktu kita mau hidup secara ilahi, kita pasti berulang-ulang pasti akan jatuh pada dosa yang sama. Itu kan masalah juga. Dengerin saya. Jatuh dalam dosa, tulis ya, bakal kamu. Jatuh dalam dosa beda dengan hidup dalam dosa. Saya ulangi. Hidup dalam dosa beda dengan jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, kita udah mau lawan, tapi kita kalah ini kali. Itu jatuh dalam dosa. Tapi ada perlawanan. Dan pasti makin lama timingnya makin renggang. Benar nggak gitu? Tapi kalau hidup dalam dosa, kamu udah tahu salah, udah tahu nggak benar, tapi kamu terus melakukan kehendak kamu, nggak peduli orang lain, gua mesti lakukan itu. Itu namanya hidup dalam dosa. Pilihan ada di dalam Okta. Kamu jatuh dalam dosa atau kamu hidup dalam dosa. Thank you. Ini siapa ini ada di rumah? Ya, siapa? Astrid mau nanya, Mi. Astrid di unmute, Astrid. Ya, terima kasih. Mami Cun, aku mau tanya, yang tadi Mami Cun bilang Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Apakah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu kan yang diimajiner oleh orang-orang adalah pada hari Tuhan datang, berarti itu apokalips gitu ya. Tapi apakah buat kita gitu ya, kedatangan Tuhan itu pada saat kita meninggal juga, kan tadi Mami Cun sempat menyinggung roh jahat, iblis akan ambil menarik kita pada saat Tuhan datang. Apakah Tuhan Yesus di situ juga yang akan menarik kita dari iblis sehingga kita memperoleh keselamatan, dan di situ bukti Tuhan Yesus hadir kedua kalinya buat kita. Oh, boleh. Boleh, betul. Pokoknya. Saya nyambung, Bu. Ya, silakan. Saya nyambung dengan si Astrid tadi. Astrid kan ngomong saat meninggal ya orang. Nah, ini kalau dari Yohanes 5 bacaan kemarin dalam misa,
Yohanes 5 ayat 28-29 itu kan tentang orang yang di dalam kubur. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini kan kedatangan kedua kali Yesus juga maksudnya. Jadi itu yang di dalam kubur. Jadi orang yang udah di dalam kubur tuh bangkit kah? Atau sudah tadi kan Astrid saat dia meninggal pun roh itu sudah dibawa ke atas. Sedang ini kan kayaknya belum gitu ya, masih di dalam kuburan. Bagus. Terima kasih Marianti. Yohanes 5 ayat yang kemarin bacaan. Catat tuh bagus. 28. Ya 28. Semua catat. Astrid catat. Yohanes 5 ayat yang ke-28. Bagus itu, bagus sekali. Terima kasih kamu menolong saya. Ya. Mulai ayat 28 Yohanes. Nah, sekarang dengerin saya. Yesus datang, bisa dia jemput kita, bisa benar-benar Yesus datang. Kalau kamu pergi ke Yerusalem, ada satu lembah Kidron kalau nggak salah. Coba yang lebih tahu bisa menolong saya. Lembah Kidron itu mahal, tanahnya lebih dari Sudirman kali per meter perseginya. Dan di situ dikubur orang-orang kaya. Karena mereka kan punya Taurat. Dia tahu bahwa Yesus pasti datang kedua kali dan bangkit dari kubur sebagaimana dia berangkat terangkat. Kamu pergi ke Israel, di situ dia akan turun juga. Nah, daerah situ, lembah Kidron. Jadi dia menjadi orang-orang pertama yang diangkat. Itu harapan mereka. Ingat, dia nggak tahu bahwa Mesiasnya itu Yesus. Dia belum percaya. Sebagian besar orang Yahudi belum percaya. Tapi udah ada sedikit orang Yahudi yang menjadi Kristen yang percaya. Ya. Terima kasih Marianti. Ayo, kita udah jam 9 lewat, coba ngobrol nggak kira-kira ya. Aduh, tadi dulu. Nih, kalau Yesus tidak datang ke dunia, maka setiap orang meninggal dalam keadaan berdosa jadi milik iblis. Jelas ya? Nah, makanya sekarang saya cerita aja nih. Saya nggak mau kasih ayat ntar kalau keburu. Lihat saya aja. Jadi Yesus itu seperti kerbau yang keluh ketika dia dipingpong antara Herodes dan Pilatus. Yesus mau mati seperti yang Bapak rencanakan. Dia harus mati secara sah sebagai penjahat supaya dia disalib. Maka nanti dibacain di dalam misa Paskah, semua buka Yohanes 19, semua buka Yohanes 19. Kita akan bahas Yohanes 19, ntar kamu baca di rumah ya. Yohanes 19 nanti kamu baca di rumah. Nah, kan dipingpong karena nggak ada alasan untuk Yesus disalib. Kenapa mesti disalib? Orang Farisi itu teriak-teriak di depan. Salibkan dia, salibkan dia. Si Pilatus nggak mau salibkan dia. Dia kasihlah Barnabas, penjahat, benar-benar penjahat. Ayo pilih. Pilatus pikir orang-orang pasti suruh lepaskan Yesus. Suruh dong si Barnabas yang jahat ini biar dia dihukum salib. Tetapi karena yang teriak mereka ahli Taurat dan kaum Farisi, orang banyak melihatin pemimpinnya. Pemimpinnya bilang, lepaskan Barnabas, lepaskan, salibkan Yesus, salibkan. Ya yang disalib Yesus. Maka sampai satu kali Yesus pulang dari Herodes, istrinya Pilatus ngimpi.
Dia orang penakut. Jangan dia apain. Makanya si Pilatus minta baskom. Cuci tangan. Dengerin nih ya. Gue cuci tangan ya. Kalau lu salibkan dia bukan urusan gue lu. Gue lepas. Iya. Biar tanggungan darah saya yang tanggung. Betul kan? Sampai hari ini sejak merdeka. Israel perang terus. Curahkan darah terus. 2000 tahun yang lalu dia bilang biar tanggungan darah kami tanggung. Sejak merdeka nggak ada amannya. Kemudian mau kasih alasan apa? Tahu-taunya waktu Yesus disalibkan, disediain orang ada papan atasnya. Indri. Indri apa artinya? Raja orang Yahudi. Sepanjang sejarah akhir, Yesus pernah jadi raja nggak? Andy, akhir, ayo pernah jadi raja nggak? 1 hari kali. Andy pernah jadi raja nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah berpikir. Nggak pernah mikir. Akhir di mana lu bilang? Waktu Minggu Palma itu. Intan akhir, udah dapat pelajaran. Andy, Yesus pernah jadi raja 1 hari. Bukan secara sejarah. Dia jadi raja di Israel, belum pernah. Tapi waktu dia masuk Yerusalem, naik keledai muda, orang-orang hamparkan jubahnya, semua orang berteriak, Hosana, Hosana. Dia jadi raja 1 hari. Dan itu diperhitungkan nanti kedatangan Yesus yang kedua. Dia jadi raja 1 hari. Makanya ditulislah di atas salibnya Indri, raja orang Yahudi. Nah, lihatin lagi. Secara jasmani kita tinggal di negara yang berbeda dengan rajanya, presidennya beda. Benar nggak? Tapi secara rohani, kita yang mengakui Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, seluruh dunia secara rohani, raja kita adalah Yesus. Jelas nggak nih saya ngomongin gini? Ya, dia raja kita, tapi secara rohani. Ingat itu. Maka di Yohanes 19 ada ayat karena orang-orang berteriak di Roma ada raja, ada kaisar. Kalau dia jadi raja kan kita jadinya mana mungkin gitu, ya kan? Nah, ada nih ayatnya. Coba siapa yang dapat nih? Ya. Ada yang di ayat 15. Maka berteriaklah mereka, nyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kamu tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Hanya karena Yesus dikenal sebagai raja dan itu tidak mungkin. Kemudian ayat yang ke-20 berapa nih? 16b, mereka menerima Yesus sambil mikul salibnya dibawa dalam bahasa terus dulu. Nah, Yesus kata ayat yang ke-18, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka lewat apa yang tertulis tetap tertulis. Dulu masih ada lagi. Waktu ngomong begitu, maka Yesus dibawa ke meja litostrotos. Ada nggak di situ? Yesus dibawa ke meja litostrotos. Apa itu litostrotos? Meja pengadilan. Nah, sekarang aku mau ajarin lagi. Dengerin saya.
Kalau orang sampai dibawa ke meja pengadilan, orang berdosa apa orang baik-baik? Berdosa. Orang berdosa lah, Mi. Orang berdosa. Dan meja litostrotos adalah meja pengadilan untuk orang berdosa. Ingetin ya, tulis supaya jamu, jangan lupa. Yesus dibawa ke meja litostrotos ini nanti dibawain waktu Paskah. Waktu Yesus di meja litostrotos, si kepala gundul ikutin Yesus terus kan? Sebab siapa yang di meja litostrotos orang berdosa, dan kalau orang berdosa mati, nyawanya milik siapa? Iblis. Pelan-pelan aku ajarin. Milik iblis. Makanya waktu film The Passion, si gundul mulai muncul sejak di litostrotos. Sampai Yesus mati disalib, itu dia si gundul ikutin terus mulai dari meja litostrotos. Kenapa Yesus mau begitu? Yang dia tebus, ada tadi kan saya udah tanya sebenarnya. Yang ditebus apanya? Apa dari kita yang ditebus? Apa, Liana? Keselamatan kita, Mi. Oh, konkretnya. Apa yang ditebus kita? Pikir dulu, pikir ya. Keselamatan jiwa dong, kita yang punya hak untuk merubah pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi apa yang mau ditebus? Ayo Lydia, apa yang kita ditebus? Kemuliaan Allah dari kita. Kemuliaan Allahnya dikembalikan. Bukan kemuliaannya Allah, supaya ada kemuliaan Allahnya, apa yang ditebus? Nyawa. Nyawa kita tadinya kan tergadai. Dengerin pelan-pelan. Nyawa kita kan tergadai sama iblis. Karena nyawanya kita tergadai, maka kita selalu berpikir yang negatif. Makanya ikut Tuhan harus newborn. Ngerti nggak gitu? Nggak mungkin newborn kamu bisa ikut Yesus. Tanpa newborn, kamu nggak bisa taat kepada firman Tuhan. Jadi yang ditebus adalah nyawa. Nah ini ayat satu-satunya dan ini adalah hafalan. Imamat 17 ayat 11. Andy, makan apa Andy? Belum makan, pulang kerja belum makan. Makan tadi. Belum makan, Mi. Aku belum sempat masak. Tadi pulangnya telat. Imamat 17 ayat berapa, Bu Cun? 11. Ini ayat satu-satunya yang jelas di sini. Imamat 17 ayat 11. Ayo Riana baca. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Terima kasih. Sekarang terjawab nggak? Kenapa Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, harus merendahkan diri menjadi manusia, menyerahkan nyawanya melalui jalan salib, menebus kita. Sebab Allah kita tulis, sebab Allah kita adalah Allah yang maha adil. Tulis. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Gampang sekali pencipta hancurin ciptaan. Paling gampang pencipta hancurin ciptaan. Tetapi kalau itu terjadi, Allah kita Allah yang tidak adil. Dia udah menciptakan dengan segala kemuliaan. Si Lucifer itu dulu ada di keruk loh. Keruk dalam bersama Yesus, bersama Allah. Masa dia mau hancurin? Dia segala apa bisa. Dia segala apa bisa. Maka kenyataannya sampai hari ini
Iblis bisa jadiin kita kaya, bisa jadiin kita cantik pakai susuk, bisa jadiin kita apa aja jadi pemenang. Tetapi yang dia tidak bisa, memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita. Catat itu. Itu tidak bisa kita peroleh dari iblis. Tidak bisa kita peroleh dari dunia. Dunia membuat kita selalu serakah. Gak pernah puas. Gak pernah tenang. Selalu mau lebih, selalu mau lebih, dan selalu mau lebih. Tetapi kalau Yesus datang dan hadir dalam hidup kita, maka kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita bisa bersyukur dengan apa yang kita bisa. Kita nggak pikir apa yang kita tidak punya, dan kita tidak pernah pikir apa yang kita tidak bisa. Nyawa kita yang seharusnya masuk neraka telah ditebus oleh darah Yesus. Nyawa ditebus dengan nyawa karena Dia adalah Allah yang Maha Adil. Aduh, saya biarin, sayangnya masih banyak loh. Ini saya lewatin aja nih, Mi, nanti nyambung aja Mi. Habis Easter kita ada waktu 1-2 minggu kalau Mami sempet ya. Kita bisa ngadain lagi Mi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang ditebus Yesus? Oke. Ingetin saya, ntar saya lupa lagi. Oke. Ini dikasih dipaksa-paksa, ntar kamu nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang ditebus dosa kita oleh darahnya? Ini ada satu pelajaran lagi, teman, panjang ini. Kita jadi siapa gitu? Nggak bisa. Tapi sampai sini sekarang. Pengajaran sampai saat ini, nanti waktu pasca mindset kamu sudah berubah. Bisa nangkep? Kamu tidak melakukan upacara pasca seperti tahun-tahun yang lalu. Saya berharap kamu melakukan pasca dengan lebih mengerti. Kenapa Yesus mesti jalan salib? Kenapa dia mesti terima dirajam, dicambuk, disalib? Kenapa ada iblis gitu ya? Jadi kamu bisa lihat iblis dikalahkan. Kalimat terakhir saya, kalau kamu nonton film The Passion, iblis itu berteriak. Waktu iblis mau ambil nyawa Yesus, tidak bisa. Walaupun Yesus dihukum sebagai orang berdosa disalib. Hanya orang berdosa yang disalib. Jadi kalau orang nggak ngerti apa-apa, seharusnya ada 3 salib, 3 nyawa milik iblis. Ini pelajaran terakhir. 3 nyawa milik iblis sebenarnya. Habis dia matinya disalib kok. Tetapi siapa yang nggak sangka orang luar, pasti Yesus darahnya juga udah habis. Ketika si Gestas ya bilang begini, kan dia Gestas berantem sama si Dismas kalau nggak salah ya. Kan yang jahat bukan yang jahat ngomongnya ngejek gitu. Kalau kamu mau selamat, katanya kamu mau selamatkan dunia, masa lu nggak bisa selamatkan diri lu dari salib gitu kata saya. Terus kata si Gestas bilang begini, denger lu, kita mah emang orang berdosa, udah layak terima disalib. Tapi dia tunjuk Yesus, dia nggak sama kita, dia mah orang nggak berdosa. Terus dia berbalik sama Yesus, dia ngomong begini, kalau kamu jadi raja, kalimatnya itu perhatiin ya, kalau kamu jadi raja, jangan lupa sama saya.
Ini ada pelajarannya, Riana. Sebagai orang Yahudi, dia jatuh dalam dosa, nggak dijelasin. Tetapi ingat pelajaran saya, kalau orang berdosa zaman Yesus, dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati, disalib sampai mati. Tapi dia mengerti Taurat. Makanya dia langsung ngomong, Yesus, kalau kamu jadi raja, dia tahu dia ada Mesias. Di Taurat ada Mesias akan datang menyelamatkan. Jadi dia bilang, aduh jangan lupa sama gue ya. Gue mau ikut lo. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Agama Islam, Firdaus adalah tempat paling tinggi dari sorga. Ini ustadz yang bertobat saya belajar. Maka dia bertobat karena siapa yang bisa menjanjikan Firdaus kalau dia bukan Tuhan. Maka Yesus bilang, hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Jadi dia mati masuk sorga dong. Yesus mati juga masuk sorga. Jadi ternyata 3 salib yang seharusnya orang awam pikir 3-3-nya ke neraka. Ternyata 2 masuk sorga, yang 1 masuk neraka. Keren nggak tuh pelajaran itu? Ya. Nanti saya bakal dalemin lagi nanti. Pokoknya itu yang terakhir saya kasih. Jadi saya sangat berharap ketika kita nonton tablo ya, ada yang apa tutup muka karena dihajar pakai pecut beneran gitu. Tahu nggak? Di gereja aku pernah 2 kali. Aduh nggak tega sama Yesus. Tapi kalau kamu tidak berubah pola hidup kamu, sebenarnya pecut itu sebenarnya kamu yang lagi pukulin Yesus. Pengorbanan dia sia-sia dalam hidup kamu. Kalau kamu tidak mau pengorbanan sia-sia, bertobatlah. Ikutilah pelajaran Injil. Supaya kamu satu hari kelak, ketika dia datang kedua kali, atau ketika kita dipanggil Tuhan, ada rumah tersedia bagi Anda dan saya. Amin. Baik, Mi. Ini berarti sesi keempat udah selesai ya, Mi? Ya. Oke. Kalau Mami mau melanjutkan seperti tadi saya bilang, kita recordingnya mati ya, recording mati. Bagi teman-teman yang mengikuti acara kita dan baik di langsung maupun di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah, tanggal awal bulan April minggu depan tanggal 9 kita akan mengadakan acara dengan Bapak Felix Ali Chandra. Jadi temanya adalah tentang kita akan ngomongin tentang kita pelayanan awam. Kenapa kita awam harus melayani? Karena masalahnya banyak sekali orang-orang awam yang merasa pelayanan biarin para suster dan para pastor aja yang melayani. Kita orang awam nggak perlu. Kita perlu mereka-mereka aja. Enggak. Kita orang awam dipanggil juga untuk melayani. Jadi kita juga harus belajar untuk bisa melayani di masyarakat kita, di gereja kita. Karena suster dan pastor itu terbatas. Sementara waktu kita semua banyak. Masa kita cuma mau dilayani doang, kita nggak mau melayani? Kalau Mami udah ngajarin kita untuk terus menjadi orang-orang yang hidup dalam Kristus, kita juga harus mau untuk melayani sesama kita. Dan terima kasih Mami untuk waktunya selama 4-5 minggu ini bersama-sama dengan kita. Jangan kapok, kita akan terus undang Mami lagi untuk acara-acara kita selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita di sini, terima kasih untuk waktu dan kebersamaan teman-teman. Semoga apa yang kita kerjakan hari-hari ini kita belajar bersama, kita boleh menjadi orang-orang yang
bukan cuma sebagai pendengar firman, tapi sebagai pelaku firman. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, kita harus praktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan cuma sekedar belajar, baca, tapi kita nggak menghidupi firman tersebut. Dan sebagai penutup hari ini, saya minta tolong sama Ci Mariati, Ci, untuk pimpin doa penutup, boleh, Ci? Wakil. Oke, wakil silakan. Nanti ya, oke. Wakil silakan kok. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami dengar dan kami pelajari hari ini. Biarlah Bapa ini semua boleh tumbuh subur di dalam hati kami, sehingga dapat kami pakai sebaik-baiknya di dalam menjalankan kehidupan kami. Sebentar kami akan bubar, biarlah juga Bapa berkati hari kami hari ini, agar kami terjauh dari mara bahaya dan juga niat jahat orang lain, berkati kegiatan kami hari ini. Dan untuk teman-teman yang di Amerika, biarlah mereka boleh mendapatkan weekend yang baik, juga boleh beristirahat dengan baik malam hari ini. Semua doa ini Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.